Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik terkait dengan isu yang lagi beredar hari ini teman-teman. Ini sebegitu viralnya sehingga itu banyak sekali netizen yang bahkan hampir meyakini bahwa ini adalah berita atau isu yang benar. Padahal ini masih berupa narasi, belum ada fakta ketika saya mencari penelusuran, mencari tentang informasi tambahan sumbernya dari mana tentang berita ini. Akan tetapi belum saya temukan. Ini berarti masih narasi dan bisa jadi ini adalah sebuah disinformasi. Kita akan bahas, kita akan buka ruang diskusi publik dan sekaligus kita akan mengedukasi masyarakat agar supaya bijaklah kita dalam bersosial media, agar supaya kita tidak mudah tergiring opini-opini yang menyesatkan di era digital ini, yang dimana arus informasi itu sangat deras mengalir, dan kalau tidak kita mempunyai filter untuk menyaring setiap informasi, kita bisa terbawa arus dengan disinformasi dan berita-berita bohong, teman-teman. Kenapa begitu banyak masyarakat yang mudah untuk meyakini isu ini? Nah, isu ini masih terkait dengan isu 50 miliar yang diberikan oleh teroris ini, isu yang dimana ada Rismon Sianipar membuat pengakuan katanya, memberikan bukti kepada penyidik dan kemudian memberikan rekaman suara, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu berkembang sangat besar hari ini menjadi sebuah berita yang dikonsumsi masyarakat. Makanya kenapa saya kembali lagi membahas ini, ingin memberikan atau menghimbau kepada masyarakat untuk kaji terlebih dahulu informasi yang kita terima ini. Jangan buru-buru untuk mengeluarkan statement atau keyakinan bahwa ini adalah informasi yang benar, valid, atau fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini berasal dari satu sumber, teman-teman. Belum ada sumber yang lain, maupun itu di media mainstream ataupun di media sosial yang lain. Ini ketika saya melakukan penelusuran, saya mendapatkan sebuah channel yang memiliki pengikut sekitar 500 ribuan subscriber yang membahas video ini dan kemudian akhirnya menjadi perbincangan publik. Maka dari itu kita akan bahas video ini dengan tujuan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan sekaligus kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi. Kenapa netizen dan masyarakat begitu mudah untuk meyakini bahwa ini adalah video yang sebenarnya terjadi. Padahal ini masih berupa narasi dan mungkin saja ini disinformasi karena belum ada bukti video Rismon Sianipar memberikan pengakuan tersebut. Nah, kalau saya lihat, nah ini adalah channel yang membagikan atau menyampaikan narasi terkait dengan apa yang lagi viral hari ini. Ini namanya dibikin channel, teman-teman ya. Saya izin untuk spill dulu. Karena dari sinilah, ya saya nggak tahu apa ada sumber yang lain, tapi ini di-upload saya temukan di channelnya ini. Ini dikirimkan oleh salah satu subscriber saya. Ya, saya dikirimkan link dan kemudian saya lihat, oh ternyata bisa saja atau mungkin diduga ini dari sumbernya. Apakah mereka yang membuat, apakah mereka yang memproduksi berita ini? Saya kurang tahu. Akan tetapi inilah yang saya temukan. Dan jika kalian lihat di sini, ya bahkan sudah ada 4 video dari dia yang membahas hal ini dan kemudian viral menjadi perbincangan masyarakat. Ya, ini dibikin channel 572 ribu subscriber. Dan sudah ada 4 video yang hari ini masih terus di looping, di live terus teman-teman. Agar supaya berita ini terus berulang-ulang ada dalam kanal live mereka. Seperti ini ya. Nah, di sini, ini judulnya kalian sudah bisa melihat. Rizik Syihab dan pimpinan dan sebagainya. Nah, ini membahas soal donatur utama, ya. Rismon serahkan 4 nama, ada nama-nama tokoh politik juga di sini. Dan kemudian video berikutnya, ya, membahas juga soal transfer 50 miliar, teman-teman ya. Inilah yang lagi beredar saat ini soal transfer 50 miliar. Nah, kemudian Rismon tunjukkan bukti dan nama-nama tokoh politik disebutkan. Kemudian video lagi, ya, hampir serupa, hampir sama. Rismon punya bukti rekaman, Rismon bocorkan kesepakatan, dan isi dalam videonya ini teman-teman,
Ini adalah sesuatu yang saya pikir kalau menurut saya ini adalah narasi, belum ada buktinya. Jadi ya tidak mungkin kalau misalnya Rismond menyerahkan bukti rekaman kepada penyidik, kemudian ini sudah menjadi konsumsi publik, menjadi perbincangan viral di mana-mana, lantas kemudian penyidik tidak melakukan konferensi pers untuk mengatakan, misalnya kan kalau ada sesuatu yang besar terkait dengan kasus ijazah Pak Jokowi, seperti yang kemarin misalnya Rismond Sianipar melakukan RJ, memohon atau memohonkan restoratif justice ke penyidik, itu penyidik langsung melakukan konferensi pers karena itu ya mereka tahu akan menjadi konsumsi publik agar supaya tidak ada disinformasi. Dan itu fix benar disampaikan oleh penyidik bahwa ya betul Rismond Sianipar melakukan permohonan restoratif justice. Itu valid teman-teman. Akan tetapi yang dilakukan ini adalah Rismond tunjukkan bukti transfer 50 miliar. Itu belum ada. Hari ini kita belum dapat. Saya melakukan pencarian apakah benar informasi ini. Dan saya mau katakan kepada kalian ini belum dapat informasi. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, tapi yang saya tahu so far sejauh ini, teman-teman, saya pendukung sejatinya Pak Jokowi. Saya tidak mendukung orang-orang atau tokoh politik yang disebutkan dalam video ini. Akan tetapi saya tidak mau pendukung Pak Jokowi mengkonsumsi juga video-video yang disinformasi terhadap mereka. Seperti yang saya selalu katakan bahwa YouTuber Nusantara atau saya secara pribadi juga itu melawan setiap hoax dalam berbagai bentuk. Namanya hoax itu harus kita lawan. Namanya berita bohong itu pasti akan merugikan masyarakat. Maka dari itu kita akan bahas di sini. Saya sudah melakukan pencarian dan ini adalah channel yang menyebarkan informasi tersebut hanya berupa narasi, caption-caption dalam thumbnailnya dan juga narasi pengisi suara. Naratornya membawakan pengisi suara seolah-olah dan pembawa narasinya itu seorang perempuan yang suaranya itu seperti suara yang familiar kita dengar di acara-acara televisi, teman-teman. Jadi itu juga bisa membuat sebuah keyakinan. Akan tetapi sekali lagi saya katakan, apa yang disampaikan dalam video ini soal Rismond bocorkan kesepakatan, Rismond punya bukti rekaman, Rismond tunjukkan bukti ditransfer 50 miliar, itu ketika saya melakukan pencarian, belum ada sumber lain yang mengatakan hal yang sama dengan dia, belum ada di media mainstream ataupun keterangan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya. Jadi bisa disimpulkan bahwa saya mau menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan dulu untuk menelan bulat-bulat informasi dan berita ini. Kita sampaikan sekali lagi karena ketika kita membahas video ini sebelumnya itu masih banyak yang percaya. Nah, kita bahas fenomena ya. Fenomena kenapa masyarakat itu mudah untuk mengamini atau mengiyakan atau meyakini bahwa sekalipun hanya berdasarkan narasi, judul thumbnail, mereka langsung tanpa membaca beritanya, tanpa menelaah dengan seksama informasi dalam narasi tersebut, mereka langsung memberikan komentar, sudah saya bilang, ini pasti ada orang di baliknya dan orang ini dan sebagainya. Ya, fenomena ini terjadi kenapa? Karena ya sama-sama kita tahu bahwa masyarakat Indonesia hari ini melihat itu banyak lah ya, dari berbagai kalangan itu mengikuti perjalanan kasus ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman. Dan kebanyakan dari mereka mempunyai keyakinan bahwa ada orang atau tokoh politik yang berada di belakang RRT ini. Ada di belakang orang-orang yang ingin menyerang ijazah Pak Jokowi dengan tujuan mendowngrade reputasi Pak Jokowi. Timbullah asumsi-asumsi di tengah-tengah masyarakat. Soalnya mereka seolah-olah tidak terjamah. Sekalipun sudah menjadi tersangka, masih terus diundang terus di acara televisi untuk terus mengglorifikasi apa yang mereka. Padahal mereka sudah tersangka dengan kasus pencemaran nama baik karena mereka tuduh ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang palsu. Akan tetapi kita bisa melihat di acara-acara televisi, mereka tidak pernah henti-hentinya mengeluarkan statement yang dimana karena statement-statement mereka, tuduhan mereka terjadi tersangka hari ini. Makanya dari sana hadirlah asumsi dari masyarakat. Pemikiran-pemikiran atau analisa lah dari masyarakat awam terkait dengan wah ini pasti ada bohir di belakang mereka. Pasti ini ada orang atau tokoh politik di belakang mereka.
Dan kemudian apalagi Pak Jokowi mengeluarkan statement bahwa ada agenda besar politik dari kasus ini untuk mendowngrade reputasi politik saya. Apalagi ketika Pak Jokowi katakan seperti itu, maka mereka ya melakukan sinkronisasi lah antara analisa asumsi mereka dengan pernyataan Pak Jokowi. Maka dari itu, ketika ada berita atau isu yang kemudian itu thumbnailnya ada tulisan ditransfer 50 miliar, ya, Rismon tunjukkan bukti, Rismon punya bukti rekaman, Rismon bocorkan kesepakatan, ya. Makanya mereka hanya baca judul saja, mereka sudah seolah-olah meyakini bahwa apa yang saya asumsikan adalah benar, padahal itu hanya judul. Karena selama ini mereka itu meyakini, ya, mereka itu mempunyai asumsi kuat bahwa ada agenda politik di belakang mereka, ada orang yang membayar mereka. Makanya ketika ada kanal YouTube seperti ini yang kita lihat, ya, yang kemudian dia mengatakan dalam thumbnailnya ditransfer 50 miliar, Risma menunjukkan bukti. Maka dari itu, orang yang hanya membaca thumbnailnya saja, ya, yang dimana pada dasarnya mereka sudah memiliki asumsi dan keyakinan bahwa ada mereka itu dibayar, maka dari itu mereka tanpa melakukan pencarian, tanpa melakukan cross check fakta dan data kebenaran yang terlebih dahulu, mereka langsung ikut tuliskan komen. Nah, itu kan saya sudah pikirkan seperti ini, seperti itu. Boleh saja kita menganalisa, boleh saja kita berasumsi terkait dengan kejadian yang terjadi ini. Akan tetapi terkait dengan informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat lewat kanal YouTube, TikTok, dan sebagainya, terkait dengan itu, selama itu tidak mempunyai bukti, data, atau sumber yang valid, jangan dulu mengambil keputusan untuk percaya. Kita harus lebih dewasa lagi bersosial media, teman-teman. Ini adalah himbauan untuk kita semua agar supaya kita jangan terjebak dalam disinformasi di era yang mempunyai arus informasi yang begitu deras, di mana mau kita sadari atau tidak, ada kelompok-kelompok yang menggunakan sosial media ini sebagai alat propaganda mereka. Menyebarkan terus-menerus berita bohong agar supaya dengan tujuan kebohongan yang mereka ulang-ulang terus-menerus setiap hari, itu akan masyarakat percaya sebagai kebenaran. Mereka ya setiap hari melakukan propaganda lewat sosial media. Tujuan saya menyampaikan ini agar supaya kita tidak terjebak dalam propaganda-propaganda nanti yang akan mereka lakukan lewat sosial media. Makanya ketika kita melihat ada info yang sensitif seperti ini, apalagi menyasar kepada tokoh-tokoh politik yang besar, ya, sekalipun kita berseberangan dengan mereka, kita harus melihat dulu kebenarannya. Kita melihat sumbernya dari mana, valid nggak. Misalnya videonya mengatakan bahwa Rismon itu mengakui atau memberikan bukti. Namanya kan pengakuan, Rismon pasti akan mengupload di channel YouTube-nya, teman-teman, ya. Kita lihat apakah benar, kita carilah di sosial media atau di Google atau di mana yang bisa kita cari. Apakah benar Rismon Sianipar mengaku bahwa ada aliran dana 50 miliar, atau apakah Rismon Sianipar keluar dari mulutnya atau ada bukti video atau tulisan dari Rismon yang mengatakan bahwa saya mempunyai bukti rekaman rahasia yang itu suaranya itu sama dengan tokoh politik A dan tokoh politik B. Jadi lebih pintarlah kita, ini adalah isu yang hari ini beredar di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak mau mengatakan itu adalah sesuatu hal yang benar. Saya juga menduga bahwa itu adalah disinformasi. Itu adalah berita bohong yang mau mengacaukan perpolitikan hari ini, ya. Kita harus fair, harus objektif. Mengapa saya katakan menduga bahwa informasinya itu adalah salah, disinformasi? Karena saya juga tidak meyakini 100% bahwa yang dia sampaikan di sosial media adalah hal yang hoax atau disinformasi. Karena saya juga belum tahu bahwa jangan-jangan orang ini mempunyai data dari mana atau gimana, teman-teman, ya. Ya, jadi saya katakan kalau nggak tahu kebenarannya, jangan mempercayai dan jangan juga menuduh, teman-teman, ya. Karena itu apalagi kita ikut sebarkan video ini dan kemudian membangun narasi di atasnya. Tuh kan sudah saya bilang mereka ini dan kalian bisa kena konsekuensi hukum. Ya, teman-teman, dewasalah dalam bersosial media.
Sekali lagi, kita harus objektif. Kita lawan berita bohong, hoax dalam bentuk apapun. Saya Vicky Himpong pamit. See you on the next video and God bless. Bye guys. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanku dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju.